Pelatih timnas Filipina optimis akan lumat Vietnam dan Indonesia. Respon berkelas Sintayong soal pernyataan pelatih Filipina tersebut. Dalam waktu dekat, PSSI akan datangkan sejumlah pemain keturunan, guna dipersiap menghadapi Irak dan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Media Amerika sebut, pertandingan Indonesia kontra Irak akan menjadi laga sangat seru, dengan skuad kejutan Indonesia mendatang, dan misi harga dirinya di kandang. Dengan terang-terangan, Sintayong buat pernyataan terbuka ke media. Jelang duel pembuktian, Indonesia bakal permalukan Irak di GBK, selayaknya Indonesia yang sudah dipermalukan di Basra. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah kemenangan beruntun 3 kali Indonesia atas Vietnam di ajang internasional, kekalahan inilah yang paling memalukan, bahkan hingga menarik perhatian banyak media asing. Berikut ungkapan beberapa media yang senada dengan pernyataan tersebut. Dari ukuran negara ASEAN, kualitas sepak bola Vietnam sejatinya sudah sangat baik. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Irak hampir frustasi menghadapi Vietnam di Maidin Hanoi. Namun keberuntungan masih berpihak pada timnas Irak. Vietnam mampu ditumbangkan oleh Irak pada menit injury time. Tepat 15 detik sebelum pertandingan berakhir, itu kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Vietnam. Setelah gol tunggal Irak itu terjadi, bersamaan itu, fluid akhir pertandingan berbunyi. Dengan begitu, Vietnam takluk oleh Irak 0-1 di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi rakyat Vietnam. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekalahan telak 0-3 Vietnam atas Indonesia di hadapan tokoh dan publik Vietnam. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ này, thôi, thôi. Kekalahan itu menjadikan rekor Vietnam terputus selama 20 tahun. Sakit hati Vietnam atas Indonesia benar-benar menumpuk. Selain karena Indonesia memulangkan paksa The Golden Warriors saat Piala Asia lalu, Indonesia juga merebut 6 poin atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya itu, ranking FIFA Vietnam yang sedianya bertengger di peringkat 95 dunia, kini dilempar turun oleh Indonesia menjadi peringkat 117 dunia. Tidak cukup sampai di situ keterpurukan Vietnam yang disebabkan Indonesia. Sebab kekalahan mencolok 0-3 di hadapan publik sendiri itu juga, banyak media luar yang menyorot laga memalukan tersebut. Bertubi-tubinya berita buruk yang menimpa Vietnam, berbanding terbalik dengan berita baik yang menghampiri timnas Indonesia. Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian itu juga menjadi sejarah bagi timnas Indonesia. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan. Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈 팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠다. Untuk persiapan menghadapi tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia di putaran berikutnya, dalam waktu dekat, para pemain keturunan Belanda Indonesia rencananya akan ditambah dan tentu akan semakin banyak untuk mengisi lini per lininya di skuad Garuda. Sebab PSSI sedang mengurus proses naturalisasi. Selain Martin Paes, masih ada deretan nama yang sudah dikontak PSSI, seperti merekrut striker muda Ole Romeni, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Dalam hal ini, PSSI tidak menghiraukan saran KNVB agar tidak naturalisasi pemain Belanda ke Indonesia terlalu banyak, selama mereka berdarah Indonesia dan di Belanda kurang diperhatikan. Maka Indonesia selalu membuka pintu untuk mereka. Demi kualitas dan kemajuan level sepak bola Indonesia semakin mendunia.
전반전은 뭐 그렇게 나쁘게 Percaya diri tinggi dengan skuad terbaiknya, Sintayong mematok target tinggi di Piala Asia Qatar. Alasan Sintayong percaya diri, tim besutannya akan berbicara lebih banyak di Piala Asia U23 Qatar. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang pertandingan besar Piala Asia U23, Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi ajang Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong berencana memanggil 27 pemain. Mereka semua akan dipersiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai, yang rencananya dimulai pada awal April tahun 2024. Pemanggilan sejumlah pemain sudah dilakukan untuk mengikuti TC di Dubai. Piala Asia U23 akan dimulai pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Namun sayangnya, pemanggilan 27 pemain sempat mengalami hambatan oleh beberapa klub yang merasa keberatan melepaskan para pemainnya. Dan kabar baiknya, hambatan itu mulai mencair. Sudah ada 20 pemain yang kemungkinan besar bisa tampil di Piala Asia U23, dan 20 pemain tersebut, sebagian besar, sudah sering tampil bersama di timnas senior di ajang besar lainnya. Dalam turnamen Piala Asia U23 ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka yang sangat berat. Indonesia berada di grup A, yang dihuni oleh beberapa negara yang merupakan kandidat juara. Indonesia berada di grup A, yang terdiri dari tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, yang mana 3 negara lawan Indonesia tersebut merupakan tim unggulan di Piala Asia kali ini. Namun hal itu tidak membuat Sintayong khawatir, bahkan pelatih asal Korsel tersebut optimis. Mereka semua harus duel sengit terlebih dahulu agar dapat mengangkangi Indonesia. Sejak awal, Sintayong sudah mengetahui dan dapat memprediksi peluang timnas di ajang besar ini. Indonesia berada di grup neraka, semua lawan merupakan negara kandidat juara. Namun, Sintayong sangat percaya diri dapat melumat semua lawannya, tidak tanggung-tanggung, bahkan Sintayong yakin, di grup A yang semua negara merupakan kandidat juara. Namun pelatih asal Korsel tersebut percaya diri tinggi, Indonesia mematok juara grup A, artinya Indonesia tidak terkalahkan di grup itu. Kalaupun belum mampu mengalahkan, setidaknya Indonesia tidak dikalahkan. Tidak hanya itu, saking percaya dirinya Sintayong menatap turnamen terbesar se-Asia tersebut, bahkan dia mematok target menembus 4 besar, yang mana target dari PSSI hanya menembus 8 besar. Namun Sintayong bersikukuh lebih percaya diri jika timnas Indonesia menargetkan masuk 4 besar. Bahkan Sintayong mengusahakan dengan strategi yang sudah dibangun sejak lama, bukan sesuatu yang mustahil jika Indonesia bisa lebih dari 4 besar, dengan materi pemain yang sudah dipercayainya. Bukan tanpa alasan pelatih 53 tahun tersebut optimis jika Indonesia kemungkinan besar mampu menembus 4 besar bahkan sampai partai final Piala Asia U23. Skuad Timnas Indonesia U23 diisi oleh rata-rata pemain timnas senior, dengan permainan yang padu, dan sangat percaya diri tinggi dengan pengalamannya yang sudah melawan negara-negara besar, yang notabene raksasa Asia di timnas senior, dan kali ini lawan yang dihadapi bukanlah timnas senior. Namun mental dan visi bermain timnas Indonesia U23 sudah layak bersaing dengan timnas senior negara besar lainnya. Tidak hanya modal itu, Sintayong juga memiliki banyak strategi untuk menembus 4 besar, dengan mengamati calon lawannya di grup A Piala Asia U23. Dengan modal yang begitu banyak yang dimiliki timnas Indonesia U23 dalam menatap turnamen ini, Sintayong bersikukuh tetap menargetkan menembus 4 besar. Saya sadar, lawan yang akan kita hadapi merupakan para tim unggulan di Piala Asia ini, tapi kita memiliki modal untuk bersaing di ajang Piala Asia U23 kali ini. Jika Indonesia mencapai target itu, secara otomatis, skuad Garuda juga mendapat tiket ke turnamen Olimpiade yang akan digelar Prancis. Dengan menghadapi lawan yang semakin tangguh, level dan kualitas timnas U23 akan semakin meningkat, untuk dipersiapkan ajang lebih besar Piala Dunia U23 dan Piala Dunia Senior, agar dapat dengan baik dikombinasikan dengan sejumlah pemain senior lainnya. Dalam hal ini, sebetulnya PSSI hanya menargetkan lolos fase grup atau cukup dengan 8 besar. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut, justru lebih percaya diri, bahwa tim asuhannya akan mencapai lebih dari itu. Jika Sintayong benar-benar dapat merealisasikan targetnya mencapai 4 besar Piala Asia U23,
maka PSSI akan memberikan hadiah besar yang belum pernah terjadi pada sejarah sepak bola Indonesia. Melalui sang pelatihnya, Tom Saintfiet, Filipina merasa jemawa bisa mengalahkan Vietnam dan timnas Indonesia di 2 laga sisa. Filipina akan lebih dulu menghadapi Vietnam pada tanggal 6 Juni dan akhirnya melawan timnas Indonesia pada tanggal 11 Juni tahun 2024 yang digelar di Gelora Bung Karno. Pelatih Filipina Saintfiet tidak menunjukkan respon pasrah. Bahkan pernyataan pelatih Filipina itu dengan sesumbar besarnya akan mampu mengalahkan Vietnam dan Indonesia di laga sisanya. Pelatih asal Belgia itu bahkan dengan berani mengklaim akan mengalahkan timnas Indonesia dan unggul head-to-head, guna melaju ke putaran selanjutnya di ajang kualifikasi dengan 2 kemenangan melawan Vietnam dan Indonesia. Berikut ungkapan pelatih Filipina tersebut, "Kami bisa meraih 7 poin dari 2 laga," ucap Tom Saintfiet, yang dikutip media Vietnam dari Soha. "Jika kami mencapai skor itu, kami masih memiliki peluang untuk melanjutkan. Kami bertekad untuk mengalahkan tim Vietnam dan Indonesia di 2 pertandingan tersisa. Setahu saya, di kualifikasi Piala Dunia, setelah skor, rekor head-to-head akan dihitung terlebih dahulu dibandingkan selisih gol. Jika kita mengalahkan Indonesia, kita akan mengungguli mereka karena kedua tim bermain imbang di leg pertama. Jika kami mencapai skor itu, kami masih memiliki peluang untuk melanjutkan. Kami bertekad untuk mengalahkan tim Vietnam dan Indonesia di 2 pertandingan tersisa. Setahu saya, di kualifikasi Piala Dunia, setelah skor, rekor head-to-head akan dihitung terlebih dahulu dibandingkan selisih gol. Jika kita mengalahkan Indonesia, kita akan mengungguli mereka karena kedua tim bermain imbang di leg pertama. Selama kita masih punya harapan, kita masih hidup, maka seluruh tim akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi." Itulah kata penutup pelatih Filipina asal Belgia tersebut. Dari pernyataannya itu, timnas Vietnam seolah semakin diremehkan dan tak mampu berbuat banyak selain bukti. Namun Vietnam tetap berjuang demi nama baiknya bisa kembali pulih, usai dipermalukan timnas Indonesia dengan 3 kali kekalahan beruntun. Dan hal itu sudah menjadi berita memalukan di media ASEAN bahkan Asia. Berbanding terbalik dengan Sintayong, dia enggan memberi tanggapan soal komentar sombong pelatih Filipina tersebut. Sintayong justru memberi respon soal pertandingannya melawan Irak di GBK. "Menatap laga dengan penuh percaya diri. Pertandingan melawan Irak nanti, kami tidak mengincar hasil imbang. Target kami kemenangan. Target menang lawan Irak bagi Sintayong menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar saat di GBK." Gebrakan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Tidak hanya KNVB, bahkan media besar Amerika yang berbasis di Inggris, juga menyorot langkah Indonesia yang dikatakan gila tersebut. Sorotan tersebut mengacu pada upaya perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu melejit. Mereka benar-benar menjadi acuan beberapa negara kawasan ASEAN untuk menggenjot level sepak bola di Asia Tenggara, dan kini level mereka sudah mampu bersaing di pentas Asia secara global, dan semua bermula dari Indonesia yang benar-benar menjadi kiblat para pesaingnya di ASEAN, untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola ASEAN menjadikan pesaing ketat di level Asia. Bahkan kekuatan mereka menjadi kejutan negara kuat lainnya. Berita yang beredar, PSSI tidak mau kehilangan kesempatan emas ini, untuk menargetkan 1 tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan menatap putaran ketiga untuk terus meningkatkan kualitas dan level permainan skuad timnas Indonesia dari lini per lininya. Untuk itu, guna menghadapi Irak dan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, PSSI sudah mengatur rencana besar, dengan menambah stok pemain keturunan untuk mengisi celah agar lebih meningkatkan performa permainan, dengan menambah sejumlah pemain keturunan yang berkualitas, bertujuan agar skuad Garuda memiliki stok pemain dengan kualitas baik, mulai dari pemain inti dan pemain pelapis semuanya memiliki kualitas yang baik. Untuk itu laga besar berikutnya, PSSI sudah menyiapkan daftar nama pemain yang dalam waktu dekat akan bergabung skuad Garuda. Berikut daftar nama beberapa pemain berkualitas yang segera dinaturalisasi PSSI untuk dipersiapkan menghadapi Irak dan lanjutan putaran ketiga. Yang pertama ada nama Kelvin Verdong, yang kedua Miss Hilges, dan Jens Raven, dan masih ada beberapa nama lain, yang tidak kalah berkualitas dari 3 nama tersebut, namun belum dikonfirmasi PSSI.
Setelah kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia lalu, bukti sukses itu bukan merujuk pada gagalnya timnas Indonesia yang harus tumbang di babak 16 besar. Namun hal itu merujuk pada performa permainan berkelas timnas Indonesia, yang juga sempat menjadi berita trending di beberapa media asing soal lahirnya kekuatan baru sepak bola Asia tim potensial Indonesia. Langkah Indonesia dengan merekrut banyak pemain keturunan, dianggap sebagai strategi jitu untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia ke level internasional. Dengan harapan, agar timnas Indonesia dapat bersaing lebih kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, hingga meraih peringkat 100 besar ranking FIFA. Dengan begitu, pembagian pot timnas Indonesia berada di grup yang lebih baik, dengan membidik beberapa nama pemain keturunan yang memiliki kualitas dan visi bermain di atas rata-rata pemain Asia pada umumnya, merekrut pemain potensial seperti Kelvin Verdong, Miss Hilges, dan Jens Raven, bukan tanpa alasan PSSI dalam waktu dekat merekrut 3 pemain tersebut, bahkan rumornya lebih dari 3, masih ada beberapa pemain lainnya yang juga sedang menjalin komunikasi dengan PSSI, dan berita itu disambut sangat baik oleh Sintayong, mengingat target utama Indonesia adalah menembus Piala Dunia 2026. Salah satu media sport terbesar Amerika soroti kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di kandang lawan. Dalam artikelnya, media sport terbesar Amerika, yakni ESPN mengatakan, keberhasilan timnas Indonesia patut dipuji. Dari artikel media Amerika ESPN tersebut menjelaskan, hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang paling bersinar di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada malam yang patut dilupakan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia patut mendapat pujian atas pernyataan yang mereka sampaikan. Bahkan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Wins, easy wins. 2 easy wins. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is where we came for. We showed them that we're better. It was not luck the first time because we beat them 2 times, so we should do all the. Bukan tanpa alasan pernyataan itu disampaikan. Jauh sebelumnya Indonesia bahkan menjadi tim Asia Tenggara yang kerap dianggap remeh, sebab ranking FIFA Indonesia yang jauh tertinggal dari beberapa rival kuatnya di ASEAN. Artikel dari media Amerika yakni ESPN, selain kemenangan beruntun Indonesia oleh tim terkuat Asia Tenggara yakni Vietnam, artikel itu juga merujuk pada pernyataan Justin Hubner yang mengatakan, 2 kali kemenangan lawan Vietnam yang begitu mudah. ESPN menilai, saat ini, level sepak bola Indonesia tidak lagi berada di Asia Tenggara, namun menjadi kekuatan baru Asia secara global. Thailand yang dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, bahkan disebut King of ASEAN. Mereka tidak berdaya ketika dikalahkan Korea Selatan dengan skor 0-3. Di pertandingan lainnya, Malaysia sebetulnya sempat mengalahkan Kyrgyzstan dan China Taipei. Namun selanjutnya Malaysia harus mengakui keunggulan Oman di kandang sendiri dengan skor 0-2. Bersamaan dengan itu, Filipina tak mampu berkutik menghadapi Irak dengan hujan gol 0-5 tanpa balas di markas sendiri. Di pertandingan lainnya, Myanmar juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika dihajar Suriah dengan skor telak 0-7. Dari berita itu, media asal Amerika memprediksi, langkah timnas Indonesia menembus putaran 3 tentu sudah di depan mata. Bahkan Indonesia juga disebut satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpotensi menembus Piala Dunia dengan ranking FIFA terendah, mengingat kekuatan Indonesia terus meningkat ke level lebih tinggi. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan. Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠습니다. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.